Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset lain, ya. Saya bahkan sudah punya bayangan nih mengenai sekjennya. Saya melihat Bang Geis cocok sekali jadi sekjennya Partai Perubahan Indonesia, ya. Ya. Yang dari dulu konsisten betul Bang Karni untuk punya memperjuangkan dan punya imajinasi yang jauh tentang Mas Anies itu adalah Geis Khalifah. Itu saya saksi mata. Nah, Faisal Assegaf berani, masa Anies gak berani? Faisal itu gak pernah ada suaranya. Sesuatu banget. Pada hari ini kita bisa bilang Anies itu adalah institusi pada dirinya sendiri. Salah satu statementnya seolah-olah kayak Bang Kodari ini memuji Pak Anies, tapi kok saya nangkepnya mengenyek kalau bahasa orang gaul sekarang Pak Anies. Kenapa? Karena itu perasaan Dinda saja. Ya, saya tidak bertanggung jawab terhadap perasaan saya Dinda ya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada video menarik nih, loyalis perubahan Anies Baswedan, baper oleh analisa Muhammad Kodari, bagaimana ia menganalisa peluang Anies Baswedan jika akan membentuk sebuah partai politik untuk bertarung di peta perpolitikan Republik ini. Bagaimana diskusinya? Mari kita simak bersama. Saya mungkin Bang Karni sesuai dengan tema saja, sesuai dengan topik saja, yaitu soal masa depan Anies Baswedan, ya. Berdasarkan pidato yang beliau sampaikan kemarin, yang dalam pidato itu kuat sekali pesan dan kesan bahwa beliau akan mendirikan ormas atau partai politik. Saya pribadi sangat mendukung gagasan itu, ya, karena memang gagasan apapun juga dia baru bisa berjalan jauh kalau dia punya kaki, dan kaki itu adalah organisasi. Mas Anies adalah tokoh politik, ya, walaupun pada hari ini beliau tidak berpartai atau belum punya partai, tapi jelas beliau adalah tokoh politik. Baik ketika beliau maju sebagai calon gubernur 2017 maupun maju sebagai calon presiden tahun 2024. Nah, keberadaan partai politik, entah nanti langsung berdiri sebagai partai politik atau berdiri sebagai ormas dulu, sebagai sebuah proses metamorfosa, sebagaimana yang pernah beliau alami, misalnya dulu pernah tergabung di Ormas Nasional Demokrat, ya. Kemudian Ormas Nasional Demokrat menjadi Partai Nasdem, walaupun Mas Anies tidak ikut di Partai Nasdem, tapi saya kira menjadi pengalaman yang sudah membuat Mas Anies itu punya pelajaran, ya, atau sudah punya pengalaman lah bagaimana menyiapkan sebuah partai politik yang dimulai dari ormas, ya. Dan memang dalam struktur pemerintahan kita, dalam struktur politik kita, peran partai politik itu sekarang sangat-sangat sentral. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya Bang Karni, ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais, ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang. Sangat berhasil karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002
tahun 2004 ikut pemilu langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya. Disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo, ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadlizon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional mendirikan Partai Umat, walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS, mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momentnya beliau itu tahun 2000, tahun 99, yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya, PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut mendirikan partai politik Umat, Partai Umat. Ya, saya lupa angkanya persis tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Kalau Mas Anies mendirikan partai politik katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya, ya, ada pendukung ibu bapak, kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024 dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan, ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat, ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu menggunakan aturan yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin. Sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat dikonsolidasikan, ya. Nah, soal gagasan ini juga tentunya harus segera dikerucutkan. Ya, Mas Anies adalah pembicara dan penulis yang prolifik, ya. Saya kira tidak ada kesulitan sama sekali untuk membuat rumusan-rumusan visi dan misi dan gagasan-gagasan yang
diperlukan untuk menjadikan partai politik ini punya suatu gagasan yang kuat dan menonjol dibandingkan dengan partai-partai yang lain ya. Saya bahkan sudah punya bayangan nih mengenai sekjennya. Saya melihat Bang Geis cocok sekali jadi sekjennya Partai Perubahan Indonesia ya. Karena saya melihat sampai hari ini ya, figur yang paling loyal, paling konsisten bersama Mas Anies itu namanya Bang Geis Khalifah. Bang Geis dan saya ini kan backgroundnya sama di HMI gitu. Kami punya persamaan walaupun kami punya perbedaan. Persamaannya apa? Satu HMI. Dua, beliau penggemar musik Melayu, saya juga suka juga dengan musik Melayu. Bedanya soal pilihan capres atau calon gubernur gitu. Tetapi di antara semua tokoh-tokoh yang dekat dengan Mas Anies ya, yang dari dulu konsisten betul Bang Karni untuk punya memperjuangkan dan punya imajinasi yang jauh tentang Mas Anies, itu adalah Geis Khalifah. Itu saya saksi mata ya. Dari zaman apa dulu namanya mailing list BlackBerry Group apa itu namanya. Itu sudah ketika orang belum menyebut nama Mas Anies, Bang Geis ini sudah ya. Ketika orang yang dianggap dekat dengan Bang Anies hari ini udah nggak kelihatan. Namanya Sudirman Said. Kita udah nggak lihat lagi Sudirman Said. Tapi betul ya? Kalau enggak Bang Sudirman ada di sini Sudirman. Ini Bang Geis masih ada sampai sekarang. Jadi karena ini perjuangan panjang dan sedikit banyak akan melelahkan, maka diperlukan pendamping yang betul-betul sudah teruji, tangguh dan loyal. Dan itu saya tidak melihat ada orang lain yang sedekat Bang Geis dengan Anies Baswedan gitu. Kalau Dewan Pakar juga saya udah menemukan calonnya Bang Geis. Ya, namanya Ahmad Nur Hidayat. Iya ini beliau tadi. Ya beliau kan loyalis perubahan dan konsisten juga menulis tema-tema perubahan ya. Beliau ini juga latar belakangnya ekonomi Bu ya. Jadi saya kira sangat tepat untuk menjadi ketua Dewan Pakar dari Partai Perubahan Indonesia. Nah, kalau melihat itu semua sebetulnya tidak ada lagi yang tidak tersedia buat Mas Anies. Kalau mau mendirikan partai politik. Jadi saya sejalan dengan Pak Nur ya, dengan Mas Nur, dengan Dek Nur ini. Saya sepakat bahwa sebetulnya pada hari ini kalau ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Ya. Modal suaranya sudah ada, nggak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia, tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri, gitu ya. Segera saja berdiri, ya, berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya kira itu Bang Karin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa potensi itu ada dan kuat malah. Tapi tadi Ahmad Nur Hidayat mengkhawatirkan. Kalau jadi calon gubernur aja terganjalnya kayak gitu. Apalagi mendirikan partai politik. Dalam sekarang ini ya kalau memang Anies itu dibilang ditakuti oleh penguasa, ya bisa saja itu diganjal juga. Iya Bang. Dalam politik itu harus punya adagium, never try, never say kan gitu. Nah yang kedua never say never. Gitu. Sehingga ya harus dicoba. Kalau saya lihat sih dari partai politik yang pernah ada di Indonesia pada era reformasi, banyak kok yang didirikan oleh tokoh-tokoh oposisi. Pak Amin mendirikan partai politik, bisa ikut pemilu enggak? Bisa. Apakah jalannya berlika-liku? Barangkali iya, tetapi kan faktanya tetap bisa ikut pemilu. Partai buruh sudah ikut beberapa kali dalam kontestasi kita. Bahkan terakhir ini kan ada Bang Faisal Assegaf yang mau mendirikan partai politik yang namanya Partai Negoro gitu. Sudah berdiri ya? Sudah berdiri. Nah, Faisal Assegaf berani, masa Anies gak berani? Faisal itu gak pernah ada suaranya.
Berapa suaranya Faisal? Enggak pernah ada catatan orang mendukung Faisal Assegaf itu berapa gitu. Ya setahu saya yang mendukung Faisal Assegaf itu baru satu aja, namanya Ali Purnomo sekjennya. Di luar itu saya nggak tahu, nggak ada kenal saya dengan pengurus yang lain. Nggak ada. Tapi Mas Anies, Anda mau ngomong apa? Udah ikut pilpres, suaranya 25%. Lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo yang didukung oleh partai yang begitu mapan yang bernama PDI Perjuangan. Sesuatu enggak? Sesuatu banget Pak. Sesuatu banget. Pada hari ini kita bisa bilang Anies itu adalah institusi pada dirinya sendiri. Dia sudah jadi institusi. Bayangkan Ganjar didukung PDI Perjuangan 16%. Anies nggak punya partai. Dapat 25%. Memang ada partai-partai yang secara resmi mendukung yaitu Nasdem, PKS, PKB. Tapi kalau saya ditanya, partai-partai ini dorong Anies atau Anies dorong partai? Tuh Ahmad Nur tadi udah jawab. Yang dapat suara itu adalah yang dapat kenaikan suara itu adalah partai-partai yang mencalonkan Anies kok. Gitu Bang. Jadi saya sih optimis bahwa Mas Anies kalau mengajukan atau mendirikan partai politik akan bisa mengajukan partai politik. Kenapa? Balik lagi. Mengajukan partai politik itu sesuatu yang relatif mudah diukur kok. Ada syarat-syaratnya. Kepengurusan di sekian provinsi. Kepengurusan di sekian kabupaten kota, kepengurusan di sekian kecamatan gitu. Kalau kemudian Anda punya pendukung, ya ini rekomendasi dari saya, setiap Anda menyusun kepengurusan dan ada proses verifikasi, buat videonya bos. Buat videonya bro. Sehingga kalau misalnya nanti kemudian KPU tidak meloloskan Anda, tampilkan saja videonya kepada Bawaslu. Saya kira bisa itu dijawab dengan sangat-sangat jelas gitu. Tapi ya kalau mendirikan partai politik ya, buat saya partai politik itu tantangannya bukan dari luar, mendirikan partai politik ya, tantangannya dari dalam sendiri. Punya enggak semangat, punya enggak stamina, punya enggak kepercayaan diri untuk membangun partai untuk bangsa dan negara yang sebesar Indonesia ini. 2 juta kilometer persegi, 38 provinsi, 500 berapa 14 kabupaten kota. Berapa? Sekitar 5.000, 6.000 kecamatan, sekitar 80.000 desa. Sanggup nggak untuk melakukan itu? Punya nggak ketekunan dan stamina seperti Anies Mata, seperti Fahri Hamzah dan kawan-kawan di Partai Gelora gitu loh. Ya kalau Anies Mata saja bisa, ya apalagi Anies Baswedan, karena dukungan suara dari masyarakat kepada Anies Baswedan itu sudah demikian besar. Yang belum proven aja berani, apalagi yang sudah proven. Jadi kalau nggak gerak juga, nggak jalan juga itu berarti masalahnya bukan di luar tetapi di dalam. Begitu Bang Karni. Oleh. Sedikit komentari pernyataan Pak Kodari, abang saya nih, Bang Karli. Salah satu statementnya seolah-olah kayak Bang Kodari ini memuji Pak Anies, tapi kok saya nangkepnya mengenyek kalau bahasa orang gaul sekarang Pak Anies. Kenapa? Karena itu perasaan Dinda saja. Ya, saya tidak bertanggung jawab terhadap perasaan Dinda ya. Kenapa? Karena ketika misalkan mengatakan bahwa institusi partai politik baru ini tergantung pada dirinya Anies Baswedan sendiri. Saya berbeda Bang, mohon maaf. Saya kira bacaan abang dan saya kagumi abang ini kan pencetus 3 periode yang coba memasangkan Jokowi dengan Prabowo di awal-awal. Kemudian yang sukses mengantarkan Prabowo Gibran. Tapi kok analisisnya cetek begitu ketika melihat Anies Baswedan? Saya kira persoalan Anies Baswedan kenapa kemudian mendapatkan dukungan publik bukan tergantung pada diri sendiri. Dan ini saya ingin garis bawahi. Tadi abang sebutkan ada partai politik yang membentuk ormas, kemudian mendapatkan suara yang kemudian suaranya rendah. Karena menurut saya partai politik yang ada sekarang dengan segala hormat kepada partai politik itu melihat kepada figuritas. Anies itu. Ya, seperti itulah sobat-sobat ngabarin kabar. Bagaimana analisa Muhammad Kodari yang membuat baper relawan Anies itu. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar.